Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bianca Lubis dari kelas B 2023. Dan kali ini akan memaparkan mengenai dimensi etos dan kaitannya dengan public figure yang aku suka. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunikasi. So, daripada lama, kita lanjut ke videonya. Oke, pertama-tama aku akan memberitahu kalian apa itu dimensi etos dan aku akan mengajarnya di sini. Lebih dimensi atas itu untuk menunjukkan seberapa berkredibilitasnya dan seberapa seorang pembicara dapat dipercaya. Oke, sesuai yang aku bilang di awal, aku akan mengaitkan ini dengan public figure yang aku sukai. Dan kayaknya aku akan menceritakan siapa public figure yang aku suka ini. Jadi, public figure yang akan aku ceritakan ini adalah seseorang yang berkecimpung di dunia idol, di dunia per-K-popan. Dan dia adalah salah satu member dari boy group bernama Astro. Sayangnya beliau sudah berpulang pada tanggal 19 April 2023, ya tepatnya tahun lalu. Dan jujur aku masih sangat sedih kalau mengingat kepergiannya dan kenangan-kenangan baik apa aja yang dia sudah tinggalkan selama ini, terutama untuk fandom dari boy group Astro ini, yaitu Aloha dan ya rusak satunya. Dan untuk memulai cerita ini, aku akan menceritakan apa saja keahlian Moonbin dan daya tarik Moonbin yang membuat aku sangat menyukai dia dan kenapa dia bisa menginspirasi, memotivasi aku, pokoknya seperti itu. Dan fun fact, Moonbin selain menjadi bagian atau salah satu member dari boy group bernama Astro ini, dia juga turut berkecimpung di dunia perdrama Koreaan. Ya betul, perdrakoran. Jadi mungkin yang orang tahu yang dari member Astro ini yang belum kecimpung di dunia perdrama Koreaan itu yang paling dikenal ya Eunwoo. Dan setelahnya terbitlah Moonbin. Moonbin ini udah ada main di 2 atau 3 drama Korea. Yang salah satunya aku tonton itu adalah Moment at 18 atau Moment of 18. Correct me if I'm wrong. Juga aku suka banget sama actingnya di sini, dan dia tuh juga mendapat peran yang sangat baik dan peran yang juga memuaskan hati banyak orang dan penonton. Contohnya aku sebagai seorang idol sendiri yang dia berada di posisi kalau nggak salah dancer, soalnya aku udah lama nggak begitu ngikutin karena aku takut sakit hati kalau mengingat dia sekarang udah nggak ada. Dia itu memiliki teknik vokal yang bagus, yang dimana tuh suara dia sangat soft, dan dari setiap lirik yang dia nyanyikan tuh dia tuh bisa secara nggak langsung menghanyutkan hati para pendengar. Jadi gimana caranya dibalik suara dia yang soft itu, dia juga bisa sembari menghanyutkan hati para pendengar dengan makna-makna lirik yang dia nyanyikan. Yang dimana tuh suara dia tuh sangat menenangkan. Kayak aku paling suka tipe nada rendahnya Moonbin, tapi di nada tinggi dia juga bagus juga, jadi kayak ding gitu. Dan juga sebagai member yang berada di posisi dancer, sebagai member yang berada di posisi bagian dancer, gimana caranya dia itu bisa menarik, bisa dance dengan sangat baik, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, pokoknya kayak bisa menyeimbangkan dari bagaimana ketukan di lagunya, yang bagaimana tuh gerakannya tuh bener-bener rapi. Dan kayak setiap aku lihat dance-nya Moonbin, entah dari MV atau YouTube atau apa editan TikTok, tuh bener-bener kayak kebayang terus. Dan bagi aku daya tarik Moonbin itu bakal dibentuk muka dan senyumnya, juga last but not least adalah kepribadiannya. Ya, menurut aku tuh Moonbin memiliki bentuk muka yang tajam, gitu. Mukanya itu punya rahang yang tajam, rapi gitu, dan kayak bener-bener dari profil side atau dari mana aja tuh mukanya itu simetris dan bener-bener masih kayak perspektif wajah yang tajam gitu, posisi wajah yang tajam gitu. Moonbin itu selalu tersenyum, dia tuh nggak pernah nunjukin ke orang-orang bahwa dia tidak baik-baik aja atau dia lagi capek atau dia lainnya. Pokoknya dia tuh ingin menunjukkan performa yang dia buat sebaik mungkin, performa yang dia usahakan sebaik mungkin, performa yang benar-benar yang dia ingin memperlihatkan baik aja. Dia benar-benar kayak selalu tersenyum gitu, dan senyumnya itu benar kayak senyumnya itu kayak menjadi pesona dia sendiri yang kayak bakal buat orang kalau bisa dia senyum itu kayak ikut pengen ikut senyum juga. Dan untuk kepribadiannya,
Moonbin itu sangat gentleman dan sangat family man, dan bagaimana caranya dia itu juga, dan itu menjadi alasan kenapa dia disayang banyak orang dan memiliki banyak teman di luar dari boy group Astro ini. Dia tuh benar-benar sangat egosektis dan menghargai banyak orang. Gimana caranya di setiap hal yang dilakukan dia tuh selalu mengingat Aloha dan beri validasi ke Aloha. Jadi misalnya kayak ada di suatu konser atau dia lagi live, dia tuh selalu memberi validasi ke Aloha, kayak Aloha jangan lupa makan, atau Aloha tetaplah tersenyum, dan dia tuh selalu ngasih tahu ke Aloha kalau bersedih karena dia akan selalu ada di sisi Aloha. Kenapa aku bilang dia ini family man? Karena dia itu sangat akrab sama ibunya juga, terutama adiknya. Dia itu sangat menjaga adiknya banget. Dia itu sangat perhatian ke adiknya ini sendiri tuh salah satu member dari girl group yang bernama Billy, nama adiknya tuh Sua. Dan kayak misalnya ngelihat kedekatan mereka tuh bener-bener yang kayak siblings yang sama sekali nggak ada gengsi di depan untuk nunjukin kasih sayang di depan publik. Bahkan yang terang-terangan ngasih kasih sayang sendiri itu adalah si Moonbin. Dan Moonbin tuh juga punya beberapa teman dekat yang bagi teman dekatnya ini tuh Moonbin sangat berarti gitu loh. Banyak yang berterima kasih karena Moonbin menjadi teman mereka dan selalu support mereka juga. Dan dua member ini tuh ada yang dari Vivis, ada juga yang dari Seventeen, ada juga dari band lainnya atau di luar dari idol. Moonbin adalah seorang idol yang sangat menginspirasi banyak orang, yang dimana tuh di setiap dia berada atau di setiap yang dia lakukan tuh dia selalu memancarkan angka positif vibes aja itu. Kayak mungkin orang bakal berasumsi kayak, wah dia kan memang idol atau dia tuh bekerja di depan layar, jadi otomatis dia bakal menunjukkan fan service-nya yang teramat baik dan bagaimana caranya dia membuat diri dia tuh dengan performa sebaik mungkin di mata para fandom atau di mata publik. Tapi di sini tuh enggak, aku juga melihat banyak anggapan dari teman-temannya dan banyak orang yang di luar dari teman dekatnya kalau dia tuh memang benar sebaik itu. Dia nggak pernah nunjukin rasa capeknya, dia tuh selalu tersenyum di dalam keadaan apapun. Bahkan sebelum dia meninggal ini, dia tuh soalnya nggak pernah ngasih clue dia tuh entah ada sakit apa atau lainnya. Dia tuh pokoknya nunjukin kalau misalnya tuh dia baik-baik aja. Even di setiap dia ada syuting tuh dia beberapa kali sempat mimisan, tapi dia tuh nggak pernah yang kayak, dia tuh selalu menjaga jangan sampai sakitnya dia tuh terpublish dan diketahui sama fansnya. Moonbin ini termasuk orang yang dapat diandalkan karena kalau dia dari YouTube Astro dan like-nya itu, dia tuh termasuk orang yang lembut dan penyayang. Jadi dia tuh punya teman dekat perempuan dia tuh salah satu member dari girl group bernama Eunbi, Vivis, correct me if I'm wrong. Dan mereka tuh dekat banget, bahkan Moonbin ini janjiin ke Eunbi ini buat selalu jagain dia dan selalu ada buat dia kayak semacam abang yang menjaga adiknya. Pokoknya di setiap titik terendah atau di setiap titik terendah Eunbi tuh pasti ada si Moonbin ini. Dan Moonbin ini teman yang sangat suportif, dan kayaknya belum ada deh si Moonbin itu kayak meng-spill privacy dari idol lain, atau dia tuh kayak men-spill setiap dia lagi sama teman lainnya. Kayak dia tuh benar-benar menjaga pertemuan dia dengan teman sesama idolnya atau teman lainnya itu kayak cukup di real life aja, nggak pernah kayak maaf banget ketiba kayak pindah tempat gitu. Dan aku sendiri punya quotes, sebenarnya bukan quotes tapi semacam advice yang dimana kutipan ini aku dapat pada saat Moonbin sedang menjawab pertanyaan di live bersama Cha Eun. Jadi tuh kurang lebih kata-katanya semacam jangan terlalu membenci seseorang karena mereka juga manusia. Yang maknanya itu kayak jangan terlalu membenci seseorang karena mereka tuh juga baru pertama kali hidup di dunia dan masih banyak belajar, dan bahkan mereka belum sempat untuk memulai banyak hal yang membuat mereka untuk belajar dan harus mempelajari lebih lagi. Dan aku tuh saat itu kayak wow. Dan aku waktu itu menonton pada saat aku di posisi sedang punya problem dengan teman aku. Jadi tuh saat aku mendengar kalimat Moonbin ini, aku juga yang kayak oh oke, kita tuh gak bisa mengharapkan karma atau terlalu benci sesuatu pada orang lain, karena gimana pun kita sesama manusia yang masih banyak belajar.
Dan bagi aku, Moonbin itu sangat pantas untuk diidolakan karena tuh dia selalu memberi positive vibes atau pengaruh yang sangat baik, terutama bagi para fandomnya. Kan selama dia menjadi idol kan belum kelihatan ada yang kayak dia punya problem sama siapa atau lainnya, dan sampai di hari kepergian dia itu kayak banyak publik yang datang ke rumah duka yang benar-benar ngikutin beritanya. Dan di situ, dan di depan Fantagio ini, depan Entertainment ini, bener-bener banyak banget surat dari para teman-teman idolnya, dari para fansnya yang bener-bener banget. Dan dari situ aja bisa kelihatan orang tuh banyak banget yang sayang sama Moonbin, dan seolah tuh kayak kehilangan beritanya pada saat Moonbin udah gak ada. Bahkan yang kayak non fans aja tuh mereka juga ikut, bener-bener ikut nangis gitu. Dan waktu itu TikTok juga sangat ramai. Salah satu yang aku pelajari dari Moonbin yaitu dimana hal-hal kecil itu ternyata bisa berdampak besar, terutama pada yang tepat. Jadi kayak lewat hal-hal kecil ini, semacam dari bentuk dukungan atau afeksi kecil menurut orang tuh ternyata bisa berdampak besar, terutama apa yang diberikan Moonbin dan afeksi yang diberikan Moonbin. Dan dia tuh selalu ngasih advice yang benar-benar dewasa banget dan mempengaruhi banyak hal baik buat kita belajar lebih. Dan dia tuh anak yang kayak kuat banget gitu, jadi aku kayak selalu terinspirasi sama dia. Kayak semacam itu gak bisa selalu publish tentang kesedihan kita bakal merasa sedih, tapi kita gak bisa terlalu mempublish apa yang membuat kita gak baik-baik aja. Nggak, balik lagi, nggak semua hal di sosial media atau di balik layar tuh harus kehidupan kita. Dan dia tuh benar-benar orang yang sangat baik. Sekian video aku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.